Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai Lokakarya Daring Indonesiana tahun 2022, sesi 2, yang akan membahas mengenai tim kerja daerah, serta konsep kegiatan, serta pendukungan. Jadi sebelum kita memulai Lokakarya Daring Indonesiana sesi 2 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, untuk pertama pemaparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat mengenai Festival Nyambai. Kepada Pak Riyadi, dipersilahkan. Mohon maaf Pak, masih di mute mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Nah, itu salam dari salam dari Provinsi Lampung, Tanah Lampung, Sai Bumi Huajuhai. Ya, izin Mas Heru dan juga Mbak Ade terkait untuk pemaparan kami terkait dengan beberapa hal yang kemarin menjadi beberapa poin yang dimintakan untuk bisa dijelaskan di dalam pertemuan sesi kedua ini. Ini yang sudah kita coba rembukan kemarin dengan beberapa rekan dari sanggar-sanggar yang insya Allah akan terlibat di dalam kegiatan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah Festival Nyambai Lampung Barat 2022. Kemarin poin yang pertama itu adalah terkait dengan rujukan Festival Nyambai ini, baik secara tertulis ataukah secara lisan. Nah, karena dari kemarin kita mencari yang tertulis itu masih literaturnya masih belum lengkap, kita punya rujukan dari beberapa kalangan yang sudah bisa dibilang karena usianya sudah 60-an sampai dengan 70-an. Jadi itu yang kita jadikan rujukan. Jadi kita bertanya dan mereka memberikan report penjelasan tentang Nyambai itu sendiri. Kalau berdasarkan salah satu orang budayawan Lampung itu Udo Zetkarzi, yang memang juga asli dari Lampung Barat, tapi saat ini beliau berdomisili di Kota Bandar Lampung. Nyambai adalah tradisi sastra lisan berupa berbalas pantun sambil menari diiringi tetabuhan dan sebagai ajang silaturahmi juga untuk mencari jodoh bagi muli bakanai. Ya, nah ini juga alat musik yang digunakan itu sangat minimalis ya, karena hanya menggunakan rebana dan juga gong kecil, ya, atau talo lunik. Nah ini jadi diiringi hanya dengan tetabuhan, rebana, dan juga gong lunik. Ini yang menurut Suaranya Pak. Suaranya oh ini Pak. masih mute juga rupanya. Kok kembali mute ya? Izin. Udah Pak. Nah, sekarang sudah. Baik, tadi kalau terkait masalah rujukan sudah terdengar Pak Heru sama Mbak Ade? Sudah Pak Riyadi, silahkan dilanjut. Ya. Sudah Pak. Ya. Oke, baik. Nah, setelah dari rujukan, berdasarkan pemasukan dari dua yang kami bisa bilang maestro ya, tapi karena dari sisi usia, itu usianya menurut Among atau nenek, Idar dan Ajong atau kakek Barnian, yang merupakan pelaku Nyambai di era tahun 70 sampai dengan 80-an, Nyambai merupakan ajang silaturahim dan komunikasi bujang gadis pada masa tersebut. Selain juga untuk dijadikan ajang pencarian jodoh dan juga unjuk kebolehan ataupun kelihayan untuk bisa memikat pasangan.
Untuk tahapan-tahapan ataupun urutan-urutan nyambai sendiri di dalam pelaksanaan nyambai, kalaupun memang kemarin minta seperti apa sih gambaran secara runut nyambai itu sendiri. Nah, kalau di dalam prosesi nyambai ataupun urutan pelaksanaan nyambai tersebut sebagai berikut. Itu ada tahapan mahani ngejelok penabayan atau ngobrol nangguh dengan orang tua nabai. Nah, jadi ini ada satu orang nih, si kepala bujang atau apa, nanti mereka akan datang ke orang tua untuk mengajak misalnya untuk mengajak mulinya. Kalau laki-laki di sini mahanai, kalau perempuan disebutnya muli, ya. Tapi kalau yang masih gadis disebut muli mahanai. Jadi setelah itu baya menyambut muli mahanai, terus mahani nyerahko nabai jama baya. Setelah itu baya menyerahkan acara kepada kepala bujang. Setelah itu baya mempersilakan makan bersama sebelum acara dimulai. Jadi sini unsur-unsur mulai dari kulinernya juga sudah masuk, karena situ nanti biasa akan terhidangkan juga makanan-makanan khas tradisional yang ada di Lampung Barat. Setelah itu juga kepala bujang akan membuka acara, menunjuk pembangkok, jenang, dan kebayan luar. Jadi nanti akan ada seperti jenang ini, dia menjadi seperti penyambung ataupun juru bicara dari masing-masing muli dan mahanai. Setelah itu juga nanti acara dimulai dengan muli baya cakak nari. Jadi muli bayanya menari, setelah itu melakukan pantun segata. Setelah itu melakukan setelah lama di situ, baru nanti akan ada perpisahan berupa pantun semawas. Setelah itu baru minum-minum bersama atau bebahong, dan kebayan atau pengantin, calon pengantin itu dia akan keliling untuk bermaaf-maafan dengan sesama teman-temannya yang masih bujang dan gadis. Rujukannya mungkin untuk yang saat ini Pak Ade dan juga mungkin Mbak Ade dan juga Mas Heru, kita mungkin bisa di bawah lagi lihat, buka linknya. Ini yang prosesi nyambai yang gambaran seutuhnya seperti ini seharusnya gitu. Tapi nanti yang video satunya nanti ada nyambai yang saat ini biasa dilakukan masyarakat adalah sekarang. Coba mungkin bisa lihat sebentar Mas, bisa diklik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, tiga kok. Jadi semakung na ilo mahap aja plone. Ya. Maksud katongan si kambing hijau hagang uraw adek meta aja nyentuh kating ko minantiho. No? Ya. Jadi si kam hagang ilo izin jama plone. Payo. Mahak ciga na. Selari meta menjadi apa? Meta. Ya, Pak. Yori menjadi katong. Ya kan nyusung niku menagamin kating hentian. Ya kan niku dapo. Ya min dan untuk tian. Payo plone si kam hagamin laman do dapay. Payo.
Asadam kelam ga, hari kita adik kan ya. Yo. Jadi raja pabalak nutukan kelahot ni pabalak di jina na. Jo dia sikam rado mulang mit lamban di DB so. Laju na jaisan sikam menah tili tawai kapapai ni pabalak. Jadi kano Payung Satria Hari Dewo nakuti hati na ada molang melambannya di piso mondo dewat nakot pemanat sa lamban yo di jenan ikana ko di na mahayo na ilham akbar tawat yo pani yo kadu jati nikah ko jadi natakan kuti na sumamahapan sana na ada kating ko ketika sebelagi tenwano napayo kano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilo maham minak mari. Izin koskin 2 hagang buka acara kating kambing hijau. Semakung acara kam timulai. Kam ngaharap makanai jak keringan agak jadi jenang. Kadu jak saya agak jadi pebakok na. Kam ngaharap makanai jak kutab sisai. Rik jak kenalisai. Napayo. No dia jenang kaduan, pebakok muni kadu cukup. Bingi juga kadu kisir ilung melom. Jadi acara ngkating kam haga dimulai. Nayado dia saya haga ngemuak kona sikam ngilu muli baya ajak uguran batin nyin minjak nari.
lalawa, muli baya nonari, temon manggum. Nah, jadi ki karo jak nyambai, tano kam hagas gatapai. Haga numuako meranai jak kenali. Haga ditutup. Ri bingi hijau, haga ditutup pakai tari perpisahan. Hagu unyin ni muli ri meranai, nyindapok babarong menjak nari ngeri ikbayan. Ya, mungkin sambil cepat saja nggak apa-apa. Ini pengantin bermaaf-maafan dengan seluruh teman-temannya. Nah, di sini biasanya sedih, suasana yang dibangun sedihan. Nah, ini selanjutnya makan bersama, atau kalau di sini betanjak, nanjar ya. Nah, di sini kuliner-kuliner khas tradisional ini
tampak. Nah, itu yang warna coklat, Pak Heru dan juga Mbak Ade, itu namanya kalau kita bilang di sini wadah nasi di sini. Kok saya jadi lupa nih. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Coba teman-teman namanya lakai. Lakai. Ya, lakai. Ya. Nah, jadi kalau nasi disimpan di sini hangatnya lebih lama, panasnya lebih lama. Setelah itu juga dia tidak mudah basi. Nah, ini juga salah satu bentuk kerajinan masyarakat yang ada di Lampung Barat. Jadi kalau kita pergi ke kebun, apa segala macam, ini membawa nasinya menggunakan lakai. Dan dia tidak cepat basi, malah akan kering nasinya. Iya. Ini ngopi Bebakaong. Sebagaimana kita ketahui, Lampung Barat ini penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia. Jadi kalau ingat kopi, ingat Lampung Barat. Baik, selanjutnya bisa Mas Abi dipercepat. Ya, selesai tahapan-tahapannya. Nah, kalau tadi itu Mas Heru dan juga Mbak Ade, itu adalah prosesi nyambai yang berlaku di masa lalu, yang prosesi nyambai yang utuh. Tapi saat ini yang terjadi nyambai saat ini, mungkin bisa kita lihat di link YouTube berikutnya. Ini yang saat ini tumbuh berkembang di masyarakat. Jadi hanya sebagian kecil berupa penampilan nyambai. Ini lokasi pengambilan gambarnya di Pekon Kenali, di mana di belakangnya itu tampak ada rumah pesagi atau lamban pesagi yang merupakan cagar budaya Lampung Barat dan sudah saat ini dikelola oleh BPCB dari Banten. Ini peserta 181 Celukam Nyambai Festival tahun 2020. Dewan juri saya sikam hormati, hadirin saya berbahagia. Terima do bisa di scroll percepat, tidak apa Mas Abi. Makin hijau
rekan-rekan dari platform Indonesiana, juga Mbak Adi, juga Mas Heru, itu tadi bentuk perbandingan Nyambai yang masa lalu dengan yang saat ini berkembang di masyarakat. Jadi kita ingin Festival Nyambai ke depan ini lebih memberikan informasi kepada kalangan milenial ataupun masyarakat bahwa Nyambai itu tidak hanya sekedar tari dan juga berpantun, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya Mas Heru dan juga Mbak Ade, untuk Pekan Kebudayaan Daerah yang akan mengangkat Festival Nyambai di Lampung Barat tahun 2022, rencana tahapan pelaksanaan awalnya adalah pemaparan Festival Nyambai dengan kurator dan platform Indonesiana. Lalu juga nanti kita akan bentuk susunan kepanitiaan. Setelah itu penggalian lebih jauh mengenai prosesi adat Nyambai dengan hasil akhir nanti berupa pembukuan secara literasinya sebagai acuan literatur untuk Nyambai itu sendiri. Setelah itu pelaksanaan rangkaian acara Festival Nyambai, penutup, dan nanti juga laporan kegiatan. Selanjutnya, rencana yang mungkin itinerary ataupun timeline yang akan kami lakukan, ini ada workshop budaya, rencana akan diadakan bulan Agustus, karena kita merupakan rangkaian kegiatannya, jadi tidak hanya dalam satu masa yang sebentar, tapi dari bulan Agustus rencana itu akan sudah mulai berjalan. Pertama ini adalah workshop budaya di bulan Agustus, itu rencana kita akan mengundang para pemuda-pemuda, baik itu mahasiswa, kalangan milenial, dan juga pelajar yang ada di Lampung Barat untuk belajar tentang workshop budaya tentang Nyambai itu sendiri. Juga nanti akan ada pameran UMKM yang nanti akan mengangkat baik itu kuliner, terus aircraft, dan juga hal-hal yang dari 10 kemajuan kebudayaan yang bisa dipamerkan di sana juga. Setelah itu akan ada perlombaan Nyambai, pagelaran seni tradisi, permainan dan olahraga tradisional, terus ada pagelaran Nyambai, dan malam puncak dari Festival Nyambai itu sendiri tanggal 24 September 2022. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kalau tadi kita buat rincian terkait dengan workshop budaya, dari tujuan dari kegiatan workshop ini workshop yang secara internal dari kegiatan Festival Nyambai itu sendiri. Peserta kegiatan dari sanggar, sekolah, dan juga masyarakat umum. Rencana narasumbernya kita akan memanggil ataupun meminta pendapat dari pelaku Nyambai era 70 sampai dengan 80, didampingi oleh pemerhati Nyambai yang aktif sampai dengan saat ini. Setelah itu juga manfaat dari kegiatan ini adalah meliputi edukasi norma sosial, norma agama di era saat ini kepada masyarakat Lampung. Rencana tempat pelaksanaannya adalah di Gedung Budaya Lampung Barat. Insya Allah kalau gedung budayanya sudah selesai, karena saat ini masih dalam proses pembangunan dan rencana di bulan September akan diresmikan. Selanjutnya, nah ini pagelaran. Nah, pagelaran prosesi Nyambai sendiri, pagelaran secara runtun sesuai dengan proses aslinya, dengan konsep pertunjukan sehingga pelaksanaan dilakukan secara terbuka di ruang publik. Pengemasan penampilan dibuat secara teatrikal, jadi terlihat peranan-peran apa saja yang seperti apa sih Nyambai, itu akan diperankan secara teatrikal yang disesuaikan dengan prosesi aslinya. Nah, peserta talent tadi merupakan peserta yang dari workshop sebelumnya di bulan Agustus. Pelatihan atau pembekalan talent untuk pelaksanaan, nanti kita membutuhkan rekan-rekan dari Sanggar Gauri ya, dari rekan-rekan teater, itu kemarin kita sudah berbicara kira-kira berapa lama, nah 10 hari pertemuan. Ya. Setelah itu juga waktu pelaksanaan nanti kegiatan pagelaran itu di malam hari untuk mendapatkan suasana aslinya. Terus tempat pelaksanaannya di panggung terbuka di festival, durasi pelaksanaannya selama 1 jam. Untuk pelaksanaan pagelaran Nyambai yang secara utuh. Nah, untuk pagelaran sendiri ini kita coba pagelaran-pagelaran yang mendukung ataupun yang memang Nyambai itu sendiri kan isinya tidak hanya sekedar tari dan berpantun, tapi dari bagian-bagian Nyambai itu sendiri kita pecah-pecah lagi berupa pagelaran seni tradisional, di mana di sini ada pertunjukan tarinya, musik, teater, dan seni lain yang dijadikan wadah seniman dari berbagai lini untuk unjuk karya. Jadi nanti kita memfasilitasi tempat dari seniman-seniman tersebut untuk bisa menunjukkan karya mereka. Peserta merupakan kelompok seni, masyarakat, kelompok budaya, pelajar, dan juga masyarakat seni lainnya. Dan panitia juga sudah mempromosikan 2 bulan sebelum acara pagelaran dilaksanakan, serta menyiapkan karya yang berhubungan dengan tema besar kegiatan. Setelah itu tempat pelaksanaan di panggung terbuka festival,
durasinya selama 2 hari, dan peserta nanti akan disiapkan waktu penampilan sesuai dengan teknis yang akan diberikan. Selanjutnya, Mas Abi. Nah, kalau ini lomba nyambainya tersendiri dan permainan tradisional, ini yang sudah dikreasikan. Jadi tadi kan kita tidak menutup yang tradisi, bisa juga untuk dikreasikan, sehingga menjadi tontonan yang menarik dengan metode parade dan lomba permainan tradisional dengan sasaran masyarakat, pelajar SD, SMA, dan juga umum. Jadi panitia membuat jenis perlombaan, panitia juga mempromosikan acara melalui surat ke setiap kampung dan sekolah, membuka pendaftaran sejak bulan Agustus, dan pelaksanaan lomba dilaksanakan 2 hari 2 malam. Menang nanti akan diumumkan pada saat malam puncaknya. Nah, ini pameran. Nah, ini pameran juga nanti akan melibatkan kerajinan khas, baik kerajinan maupun kuliner. Peserta merupakan UMKM yang ada di Lampung Barat. Kita nanti juga akan kerjasama dengan Diskoperindak dan juga dengan pihak Dekranasda yang ada di Lampung Barat. Dan juga nanti pameran dan bazar ini berlangsung selama kegiatan Festival Nyambai. Jadi sekitar 5 hari pameran ini tetap berjalan. Dan ini Mas Heru dan juga Mbak Ade, ini rencana venue yang akan dipakai untuk lokasi kegiatan pameran. Ini kita ada di kawasan Sekuting Terpadu. Jadi sini adalah kawasan sarana ibadah, terus setelah itu juga olahraga, terus tempat-tempat pertunjukan. Ini biasanya kita lakukan di kawasan Sekuting Terpadu karena sudah bisa dibilang cukup untuk fasilitas akomodasi baik itu MCK dan yang lain-lainnya. Setelah itu ini ada juga tempat namanya untuk pagelaran seni tradisi lokal, itu ada di situs Megalitik Batu Berak, dan di sini tempatnya sangat luas sekali dengan pemandangan yang sangat elok dan juga sejuk udaranya. Dan ini rencana lokasi workshopnya, ini kita di Gedung Budaya. Nah, ini rencana maketnya, dan ini sedang dalam proses pembuatan. Jadi kalau atapnya sudah selesai, ini sekarang tinggal dinding-dindingnya saja. Insya Allah direncana di bulan September akan diresmikan. Ya, kenapa Festival Nyambai? Karena Nyambai merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Barat dan sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Terus juga ini Nyambai merupakan prosesi yang mencakup semua lini seni budaya sehingga cukup efektif dalam pemajuan objek kebudayaan dalam sekali dayung, karena di dalamnya ada tradisi lisan, adat istiadat, ritus seni, dan lain-lain. Baik, dirasa cukup Mas, itu pemaparan kami dari Dinas. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan dapat kita sharingkan, bahaskan di sini. Mohon masukan sekali dari Mas Heru dan juga Mbak Ade, dan juga dari rekan-rekan platform Indonesiana. Dan juga nanti ada rekan-rekan dari Sanggar Setiwang, juga teman-teman dari pemerhati seni lainnya juga sudah hadir di sini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyadi sudah menyampaikan tadi pemaparan mengenai Festival Nyambai, mulai dari urutan kegiatannya. Tadi kita lihat perbandingannya Festival Nyambai yang dulu sama yang sekarang itu perbedaannya apa, gitu. Kemudian juga pelaksanaan kegiatannya dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang Mas Ade dan Mas Heru bisa mungkin menyampaikan masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan terhadap presentasi kegiatan Festival Nyambai yang disampaikan Pak Riyadi tadi. Terima kasih. Mbak Ade, silakan duluan Mbak Ade. Baik, terima kasih Pak Riyadi untuk presentasinya yang sangat komprehensif ya Pak ya. Ya, itu bantuan teman-teman juga dari Sanggar Setiwang, Mbak Ade. Oh iya, terima kasih juga teman-teman dari Sanggar Setiwang dan teman-teman pelaku seni dan budaya lainnya dari Lampung Barat. Sebenarnya kami ingin, apakah tim kerja itu sudah terbentuk ya Pak ya? Belum, saat ini belum. Belum ya? Atau apakah sudah punya strukturnya Pak? Kalau dari kemarin untuk strukturnya sendiri, makanya kami butuh masukan dari tim Indonesiana seperti apa, karena kan rencanakan yang mungkin kalau melihat dari beberapa
kegiatan untuk workshop yang dari platform Indonesiana, itu kita rencana meminta untuk manajemen pertunjukan kan, untuk bagaimana baiknya seperti apa. Nah, kalau itu makanya kami juga belum membentuk struktur secara langsung di sini. Mungkin nanti kita presentasikan ya struktur yang dalam platform Indonesiana. Tapi biasanya kalau dalam platform Indonesiana tuh ada direktur festival. Nah, terus kemudian di bawahnya ada tim kurator. Ya, terus kemudian ada bagian pengelolaan pengetahuan ya. Jadi mereka yang melakukan, tim yang melakukan penggalian pengetahuan tentang OPK yang diangkat. Nah, terus kemudian ada manajer seni, manajer ya, manajer acara ya, manajer acara. Itu. Terus nanti di bawah manajer produksi, terus nanti di bawahnya ada manajer acara, ada manajer program, nanti kita kirimkan ya Pak ya. Ya. Terus kemudian ada manajer untuk komunikasi. Itu penting juga ya, manajer komunikasi itu nanti mereka yang akan mengkomunikasikan, membuat strategi komunikasi untuk festival ini. Terus kemudian ada bidang kerjasama. Mereka inilah yang akan mencari sponsor, mengkonsolidasikan lembaga-lembaga terkait lainnya yang bisa mendukung festival ini. Seperti itu. Iya. Kerjasama ini juga masuk di dalam sebenarnya bagaimana mereka memperluas jejaringnya. Nanti saya akan presentasikan, kita share ya, seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya melihat presentasi yang tadi, memang sangat penting ya untuk pertama adalah menggali pengetahuan tentang nyambai itu sendiri ya, tradisi nyambai itu sendiri dengan tetua orang-orang tua yang sudah ada, yang masih ada ya, seperti itu. Terus kemudian dari situlah kemudian kita bisa menyebarluaskan pengetahuan itu kepada misalnya ada peserta lomba atau apa gitu loh. Jadi pengetahuan dasar itulah yang menjadi dasar untuk inovasi. Yes, jika teater nanti Sanggar Gauri mau melakukan inovasi di dalam membangun juga bagaimana pagelarannya seperti itu. Terus kemudian peserta-peserta lomba itu juga bisa diberikan asupan ya, asupan pengetahuan itu. Gitu. Itu kan bagus juga ya. Gitu, bagaimana mereka berkreasi seperti itu. Tapi memang dasarnya itu adalah bagaimana penggalian pengetahuan ini dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Itu sih. Jadi pertama memang penggalian pengetahuan, terus kuratorial itu menjadi sangat penting ya, karena bagaimana kemudian dari konsep yang ada itu dikemas nih festival ini menjadi festival yang sangat bagus ya, menarik begitu loh, ya kan? Nanti kan Mas Heru bisa memberikan masukan lah, bagaimana sih ketika itu di ruang terbuka, di situs gitu kan, itu sangat penting itu mensiasati ruang, ya, artistiknya seperti apa gitu. Hal seperti itu bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Lampung Barat gitu. Itu sih tanggapan saya sementara. Nanti saya share ya itunya ya, struktur kerjanya ya. Iya. Silakan mungkin bisa dilanjut ke Mas Heru. Heru yang akan share ini ya.
Kalau udah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah, tapi susunan tim kerjanya belum kelihatan ya? Ya, kosong Mas Heru. Oh ya, sorry, ini halaman bawah. Sudah. Nah ini. Sudah. Nah. Oke, sorry. Udah kelihatan kan ya? Sudah. Secara umum. Baik, selamat pagi semuanya. Maaf barusan masalah teknis. Pak Riyadi dan teman-teman sekalian, dokumen ini nanti bisa kami kirimkan. Tapi yang perlu dicatat pertama adalah ini adalah struktur yang tidak baku ya. Ini silahkan disesuaikan. Dan struktur ini sebenarnya jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris kita suka menyebutnya organizing committee atau panitia inti. Nah, secara keseluruhan itu biasanya bagian organisasinya lebih besar karena kan kadang-kadang bagian organisasi itu sampai melibatkan unsur pimpinan daerah ya Pak Riyadi ya. Jadi dari sampai level bupati suka di cantumkan sebagai penasihat atau penanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu tidak termasuk dalam struktur ini. Jadi ini hanya panitia pelaksana. Nah, paling pertama adalah direktur festival, yaitu penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan. Kami di Platform Indonesia biasa membedakan antara penyelenggara dan pelaksana. Penyelenggara dalam hal ini penanggung jawab utamanya adalah pihak pemerintah daerah, Kabupaten Lampung Barat yang terutama diwakili oleh Dinas Dikbud ya. Nah, itu penyelenggara. Jadi menanggung jawabi keseluruhan aspek ya, termasuk misalnya kalau kita bicara tentang bagaimanakah strateginya agar festival ini berumur panjang. Nah, itu aspek penyelenggaraan. Nah, kalau pelaksana itu adalah tim yang diberi amanat untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Karena buat kami di Platform Indonesia keputusan untuk menyelenggarakan atau begini tepatnya untuk kalau kalimatnya untuk tahun ini tepatnya begini, keputusan untuk memfokuskan Pekan Kebudayaan Daerah di Lampung Barat pada prosesi Nyambai itu adalah keputusan bersama hasil musyawarah antara pihak pemerintah dengan pemangku kepentingan setempat. Nah, itu keputusan bersama, keputusan ini kemudian dititipkan, diamanatkan pada sebuah tim untuk melaksanakan, yaitu tim pelaksana. Nah, si direktur festival adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk aspek pelaksanaan dari amanat tersebut. Nah, kemudian, biasanya kami berharap direktur festival berasal dari kalangan non-ASN dalam pengertian untuk mengakomodir salah satu bentuk akomodasi atas pemangku kepentingan non pemerintah agar terlibat aktif dalam penyelenggaraan kegiatan. Nah, sementara untuk sekretariat itu justru biasanya diisi oleh tim dari aparatur sipil karena ini nanti berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Pak Riyadi, dan hal semacam itu. Jadi memang logikanya sebagian besar adalah mekanisme pemerintahan. Jadi tim sekretariat biasanya diisi oleh orang-orang yang memang mengerti tentang mekanisme pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan. Nah, tim pengelolaan pengetahuan tadi ada disebutkan contoh yang menurut saya sesuai mengenai rujukan. Tadi Pak Riyadi bercerita bahwa rujukan tertulis masih belum lengkap. Jadi kemudian yang dilakukan adalah mewawancarai narasumber. Nah, itu artinya kan lisan ya. Sebenarnya itu sesuatu yang juga biasa. Sekadar contoh kasus misalnya, saya pernah bekerja sama dengan sebuah lembaga namanya Yayasan Uma Nusantara. Yayasan ini biasa fokus pada penghimpunan pengetahuan arsitektur tradisional. Jadi bidang mereka itu arsitektur. Dalam banyak kasus yang namanya rumah adat atau arsitektur tradisional itu biasa diwariskan pengetahuannya secara lisan. Nah, yang dilakukan oleh Yayasan Uma Nusantara itu mengumpulkan wawancara sampai kemudian mereka tuh bisa membuat rekonstruksi. Jadi si pengetahuan lisan itu dikumpulkan kemudian diarsipkan, dan dalam beberapa kasus Yayasan Uma Nusantara bisa membuat model 3 dimensi dari rumah adat yang sudah tidak ada, sudah nyaris punah.
Jadi bangunan fisiknya udah nggak ada, dibikin rekonstruksinya secara digital, dan itu basisnya adalah pengetahuan lisan. Nah, masalahnya dengan pengetahuan lisan, kita tahu bahwa itu berhubungan dengan usia manusia yang pendek. Itu kan sangat berbeda dengan manuskrip, dengan prasasti. Batu itu kan usianya jauh lebih panjang dari manusia. Itulah kenapa dulu prasasti suka dibikin dari batu. Dan itulah juga intinya dari kebudayaan tertulis. Nah, kira-kira ruang lingkup tugas tim pengolahan pengetahuan ada di sini. Jadi merangkum aspek kognitif dari satuan budaya yang menjadi konten dari festival. Nah, kemudian tim kurator tadi juga sebenarnya sudah ditunjukkan kasusnya. Video pertama yang ditunjukkan itu kan settingnya rumah ya. Jadi sepemahaman saya dari video yang tadi sudah kita tonton bersama, lokus atau lokasi asli dari Nyambai ini sebenarnya ada di rumah. Rumah itu kan artinya ruang pribadi ya. Nah, sementara festival, dari kata dasarnya festif, keramaian, itu ranahnya ada di ruang publik. Kita orang modern memang biasa membedakan antara ruang privat, ruang pribadi, dan ruang publik. Nah, artinya ini ada pergeseran, perubahan lokasi dari satu prosesi atau ritus yang tadinya ada di ruang privat, kemudian diubah pindah ke ruang publik. Jadi tadi perbedaan antara video pertama yang asli, video kedua yang sifatnya inovatif, itulah kira-kira kerja kekuratoran. Bagaimana merumuskan penampilan yang berbeda dari ritus ini, membuatnya berpindah dari ruang privat ke ruang publik. Tentu saja di situ ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan, dan kalau hubungannya dengan tradisi, kan itu artinya juga ada pakem yang harus diperhatikan. Misalnya salah satu prinsip dalam pengelolaan tradisi adalah jangan dikurangi, tapi ditambah boleh. Itu misalnya salah satu prinsipnya ya. Intinya kalau berhubungan dengan pakem tentu saja ada hal yang harus diperhatikan yang tidak boleh dilanggar. Nah, di luar itu kita bisa berinovasi. Nah, kurang lebih itu kerjanya tim kurator. Nah, lalu turun direktur artistik itu nanti akan menerjemahkan konsep kekuratoran pada aspek-aspek di lapangan. Makanya di bawah direktur artistik ada manajer lokasi, manajer perlengkapan, dan manajer teknis. Kemarin juga saya sudah berkali-kali mengajak diskusi tentang lokasi, karena pemilihan lokasi ini penting. Itu nanti akan menjadi bagian dari tugasnya direktur artistik ketika sudah ditetapkan lokasinya, bagaimana agar konsep dari tim kurator itu kemudian bisa diterjemahkan secara fisik di lokasi tersebut. Nah, lalu secara sederhana bedanya perlengkapan dengan teknis, perlengkapan itu ya lawan katanya, jadi non teknis. Misalnya kalau berhubungan dengan ritus, itu kan ada hal tertentu kayak properti gitu yang harus dilengkapi. Tapi sebenarnya utamanya pertimbangannya bukan teknis tapi simbolik. Misalnya sesajen, butuh pisang, butuh menyan, apa segala macam. Itu kan bukan pertimbangan teknis, itu pertimbangan simbolik. Itu tugasnya manajer perlengkapan. Termasuk kostum, itu bukan aspek teknis, itu tapi bagian dari aspek simbolik. Sementara manajer teknis lebih pada sokongan teknis, termasuk di dalamnya sound system, tata cahaya, dan seterusnya. Nah, geser ke kiri dulu, direktur program. Ini yang kemudian mengelola pengorganisasian dari sub kegiatan. Nah, di bawahnya ada manajer acara. Maksudnya manajer acara itu ya tergantung ada berapa sub kegiatan dalam festival ini. Misalnya ada pameran kuliner, ada prosesi Nyambai itu sendiri, ada perlombaan kan. Ada pegelaran Nyambai, ada perlombaan Nyambai. Itu kan dua yang berbeda. Ada UMKM, lalu ada olahraga tradisional. Nah, paling tidak itu sudah ada 4 manajer acara yang dibutuhkan. Dan semua itu dikomandoi oleh direktur program. Jadi direktur sementara artistik itu fokus pada wujud fisik dari festival ini, direktur program fokusnya kepada manajemen dari acara. Nah, lalu direktur komunikasi dan kerjasama, sebenarnya ini bisa dipecah. Komunikasi dan kerjasama ini bisa dipecah. Kalau tadi pertanyaannya tentang bagaimana agar festival ini berumur panjang, kaitannya dengan sponsorship, partnership, termasuk dengan pihak pemerintah, pihak swasta, dan lain-lain, itu bisa dibikin secara khusus direktur kerjasama, sementara direktur komunikasi hubungannya dengan humas ya, hubungan masyarakat, bagaimana agar
ide festival ini dikomunikasikan secara lebih luas. Salah satu pertanyaan yang bisa menjadi tugas dari Direktur Komunikasi adalah orang-orang seperti saya yang belum pernah ke Lampung, tidak tahu menahu tentang Festival Nyambai, bagaimana caranya agar bisa tertarik untuk datang menyaksikan atau minimal menyaksikan secara online. Kita tahu kanal seperti YouTube itu isinya banyak banget. Belum tentu orang tertarik untuk melihatnya. Nah, itu tugas Direktur Komunikasi. Jadi kayak persaingan gitu. Di YouTube itu kan seperti persaingan bebas. Bagaimana agar menarik minat orang agar menengok secara lebih teliti gitu kan. Nah, geser ke kanan, jadi di bawah tim pengelolaan pengetahuan nanti bisa diturunkan lagi manajer dokumentasi. Ini file yang salah ternyata. Maksudnya adalah saya ubah langsung di sini, manajer riset dan manajer dokumentasi dan manajer arsip itu sebenarnya sama. Jadi pada intinya nanti Mbak Ade bisa bicara lebih banyak. Kalau mau dipilah kerja pengelolaan pengetahuan itu ada riset dan pengarsipan. Nah jadi dibagi dua manajernya untuk riset dan untuk pengarsipan. Nah bicara tentang riset sebenarnya saya lebih percaya diri dalam pengertian kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan pihak akademi atau komunitas literatur itu adalah pihak-pihak yang terbiasa dengan kerja riset. Asal kita bersedia bekerja sama, membuka diri, persoalan ini cukup mudah, relatif mudah untuk dilakukan. Nah, arsip ini yang sebenarnya tantangan buat kita bersama. Bangsa Indonesia ini sebenarnya secara umum kurang baik kerja pengarsipannya. Dan sangat sedikit festival yang pengarsipannya baik. Nah, ini kurang lebih pengantar tentang struktur tim kerja yang kami rekomendasikan. Nanti kami bisa kirimkan dokumennya. Nah, selanjutnya saya pikir kita waktunya masih berapa lama? Oh, masih ada sekitar 45 menit. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut, melanjutkan presentasinya Pak Riyadi tadi. Saya sebenarnya masih teringat dari diskusi kita minggu lalu ya, terutama lontarannya Mbak Dian tentang identitas ya. Begini, setelah melihat videonya, saya semakin yakin bahwa sebenarnya apa yang kita bicarakan ini kan lebih dari sekadar hubungan muda-mudi. Ini ada dimensi sosial yang lebih luas, makanya di situ kemudian menjadi relevan kalau kita bicara tentang identitas. Tapi pertanyaan saya adalah sebenarnya pada kondisi yang sekarang ya, si Ritus Nyambai ini bagaimana kedudukannya dalam dimensi sosial? Misalnya begini, apakah masih banyak yang melakukannya? Kalau masih banyak, seberapa praktik tersebut mempengaruhi relasi sosial? Kalau dalam hubungannya dengan identitas, kita bisa fokus pada bahasa misalnya. Di Indonesia ini ada lebih dari 700 bahasa, 734 kalau tidak salah berdasarkan survei tahun 2019. Saya ini sudah tahun keempat saya bekerja untuk platform Indonesiana. Jadi saya juga makin terbiasa dengan ekspresi bahasa yang berbeda-beda, bahasa yang secara harfiah saya tidak mengerti, tapi memang itulah bagian dari kebangsaan kita. Kita harus terbiasa dengan aneka ragam bahasa. Pertanyaan saya adalah, bahasa yang dituturkan dalam Nyambai itu tadi, apakah cukup masih prakteknya dalam sehari-hari masih banyak dilakukan atau tidak? Ada perbedaan yang besar dari sisi bahasa jika misalnya bahasa itu hanya dilakukan pada prosesi atau ritu seperti Nyambai dan tidak dipraktikkan dalam keseharian. Sangat berbeda kasusnya dengan kalau bahasa itu masih wajar dipakai dalam percakapan keseharian. Ini hubungannya juga dengan identitas. Kalau ternyata kasusnya dari sisi bahasa saja, misalnya bahasa itu tidak lagi banyak dipraktekkan dalam keseharian dan hanya dipraktekkan dalam ritus atau acara khusus adat seperti Nyambai, maka ini hubungannya dengan identitas dalam pengertian ada kesenjangan katakanlah. Bagaimana orang Lampung mengekspresikan dirinya dalam keseharian, kemudian ketika ikut dalam ritual tradisi seperti Nyambai, itu ada kesenjangan identitasnya. Kalau praktek berbahasanya berbeda. Nah,
saya berharap diskusi kita bisa berlanjut dari titik itu. Jadi seberapa marak penyelenggaraan Nyambai, praktek berbahasanya bagaimana, hubungannya dengan ekspresi dalam keseharian bagaimana. Saya tutup dulu sharingnya, nanti kita bisa lanjutkan dulu diskusi. Terima kasih Mas Irfan, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Heru. Mungkin langsung bisa dijawab oleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat atau dari komunitas budaya setempat gitu mengenai pertanyaan Mas Heru tadi terkait ritus Nyambai, bagaimana kedudukannya dalam kondisi sosial dan juga bahasa yang dituturkan itu apakah masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dijawab. Baik Mas Irfan, sebelumnya izin untuk mungkin ada dua pertanyaan besar terkait masalah bahasa dan juga sosial yang ada di kegiatan festival Nyambai itu sendiri. Baik, mungkin dari rekan-rekan literasi Mas Amadi untuk dari sisi bahasa, ya mungkin kita tahu sendiri kalau generasi muda saat ini mungkin untuk bahasa Lampung mungkin masih 30-an% mungkin penuturnya yang bisa dibilang mengerti dan paham dalam penuturan bahasa Lampung. Tapi untuk lebih detailnya mungkin untuk masalah bahasa, penggunaan dan segala macam bisa minta tolong dari rekan-rekan GLD, Pak Ahmadi, nanti berikutnya dengan Pak Richard ya. Pak Ahmadi. Oke. Maaf. Lagi karena ini video. Ini kalau disuruh ngomong nih agak grogi nih. Santai aja Pak. Baik, rekan-rekan semuanya, Mas Heru, Mbak Ade, dan Kak Riyadi, dan yang lain. Untuk penggunaan bahasa secara global, secara umum, bahasa Lampung masih digunakan sampai hari ini. Tetapi memang ada pergeseran beberapa kosakata. Jadi banyak kosakata yang dulu sebenarnya pernah dipakai, tetapi sekarang sudah mulai berubah. Nah, pintu masuk penggalian dan penghimpunan bahasa-bahasa yang sudah jarang dipakai, bahkan mungkin sudah tidak dipakai lagi, salah satunya di Festival Nyambai ini. Seperti begini Mbak Ade, kaum milenial sekarang lebih akrab dengan kata sehat kudo, sehat, apakah saudara sehat, munyayan kudo keti. Aslinya kan munyayan, tetapi pergeseran ini ke era sekarang, munyayan ini berganti dengan sehat, yang sedangkan sehat ini sendiri adalah bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh. Kemudian pacar ada rasan. Sekarang kosakata aslinya kan pangan. Bagaimana dia menyebut kata pacar itu sendiri adalah pangan. Tetapi kosakata ini sudah jarang sekali didengar untuk saat ini. Nah, salah satunya kosakata ini akan kembali kita himpun ya dari Nyambai ini, Festival Nyambai ini sendiri. Jadi dan kebetulan Mbak Ade, saya pernah mengajar bahasa Lampung dari 2014 sampai 2018 kemarin. Ini yang sebenarnya menjadi khawatiran kita karena bahasa Lampung ini agak kompleks Mbak Ade permasalahannya. Di Lampung ini sendiri bahasa Lampung itu ada dua sub besar. Jadi Lampung dialek A dan dialek O. Dan di masing-masing dialek ini sendiri, di kedua dialek ini sendiri ada perbedaan lagi. Jadi perbedaan bukan hanya antar kabupaten, kadang antar pekon, antar desa saja sudah ada perbedaan kosakata. Contoh misalnya kayak hujan. Kalau di daerah Liwa, Kecamatan Bali Bukit, Liwa itu hujan itu tokai. Tetapi kalau di daerah Batu Belalau itu labung. Jadi kalau orang Liwa ini nggak pernah labung dia tokai. Begitu juga dengan Belalau.
Nah, ini kompleksnya tadi. Belum lagi kalau kita berbicara Lampung Utara, udah beda sekali dengan bahasa Lampung Barat. Nah, ini yang menyebabkan bahasa Lampung ini agak stagnan di perkembangannya agak susah. Ditambah sekarang kenyataan bahwa menurut sensus penduduk sendiri, suku Lampung yang mendiami Provinsi Lampung ini kalau nggak salah hanya sekitar 12% dari populasi total. Jadi memang agak susah bahasa Lampung ini sendiri berkembang. Untuk di Lampung Barat memang beberapa titik seperti di Liwa di daerah-daerah kampung-kampung tua, kemudian Batu Berak, Belalau, memang bahasa Lampung masih akrab. Tetapi untuk di Kota Liwa sendiri yang sebagian besar pendatang sudah menetap di sini, mereka agak kesulitan untuk belajar berbahasa Lampung itu. Nah, pintu masuk kita untuk belajar bahasa Lampung salah satunya di Festival Nyambai ini sendiri, karena memang pantun-pantun yang ada memang segata utamanya itu pakai bahasa Lampung asli. Seperti itu, Mbak Ade, dari jawaban saya. Untuk dari segi bahasa. Bagaimana, ada ini? Baik, terima kasih Pak Ahmad Fahlevi. Ya, saya pikir itu tadi ada pernyataan yang sangat menarik ya. Kalau ternyata Nyambai itu bisa menghimpun kosakata. Ya. Nah, kalau memang benar demikian, jadi si entitas kebudayaan bernama Nyambai ini sebenarnya dia punya peran yang khusus dalam ekspresi kebudayaan secara lebih umum gitu loh. Karena bahasa kan mewakili banyak hal ya. Ini saya pikir sesuatu yang sangat menarik, dan ya saya nggak paham lah tentang petanya, tapi memang sekali lagi kita bangsa Indonesia sebenarnya terbiasa dengan banyaknya bahasa, dan ya kadang-kadang dalam sebuah kabupaten bisa belasan atau bahkan puluhan bahasa. Jadi bukan hanya perbedaan dialek, bahasanya juga bisa berbeda. Dan dalam kasus seperti itu, selain kita butuh lingua franca, kita juga memang butuh entitas kebudayaan tertentu yang bisa menghimpun kesamaan ekspresi, termasuk di dalamnya kosakata. Karena kosakata kan bukan sekedar secara formal berhubungan dengan tata bahasa, tapi lebih pada bagaimana kita mengekspresikan diri. Iya, itu tanggapan saya tentang. Jadi saya sudah lebih terbayang tentang pentingnya prosesi Nyambai. Kalau misalnya ada yang masih mau menambahkan tentang hal ini, silahkan Mbak Dian atau yang lainnya. Saya masih ada pertanyaan lain tentang perlombaan, tapi nanti dulu. Ya. Paling apa ya? Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Silahkan, siapa ini? Jadi saya kembali menjawab dari beberapa pertanyaan Mas Heru tadi, hal bagaimana posisinya di kehidupan sosial. Jadi kalau memang di zaman dulu itu Festival Nyambai ini kan merupakan prosesi semacam prosesi adat, baik di keadatan di ranah kesultanan ataupun di ranah pesta kerakyatan begitu, yang memang dipakai untuk prosesi-prosesi tertentu. Nah, namun saat ini setelah bangkitnya Festival Nyambai lagi, itu peranan Nyambai itu di dalam pesta kerakyatan itu sekarang sudah sangat marak gitu. Dan jadi Nyambai ini sendiri sekarang sudah ya, tapi memang perubahan bentuk itu prosesi-prosesi yang panjang itu memang sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Misalnya dia melakukan pementasan dengan salah satu pantunnya saja, mungkin Sagata saja, atau misalnya dengan pantun Melayunya saja gitu. Terus dia melakukan performing di setiap acara-acara pernikahan gitu. Yang memang akhirnya di depan panggung misalnya kalau ada acara pernikahan, ada pelaminan, ada apa, dan dia melakukan pementasan ya layaknya pementasan sekarang yang memang setelah bangkitnya kembali Nyambai ini dia berubah bentuk menjadi sebuah sajian yang tidak utuh gitu, tapi memang akhirnya menjadi sebuah kreativitas baru gitu, yang memang menjadi lebih sederhana, tapi memang
sekarang ya banyak sekali dipakai gitu. Jadi kalau memang di kampung itu misalnya yang menikah itu antara beberapa dua kelompok keluarga, ya dua kelompok keluarga ini biasanya dia apa namanya mengirimkan satu grup nyambai untuk tampil di acara pernikahan anaknya misalnya. Jadi memang perkembangannya saat ini ya begitu. Dia tidak menjadi bentuk seperti dulu lagi gitu. Mungkin itu sih kalau dia dari posisinya di kehidupan sosial. Dan memang akhirnya ada satu yang cukup menarik gitu. Jadi sekarang ketika ada nyambai atau orkes gambus di satu prosesi pernikahan di adat Lampung, itu ada apresiasi lebih dari masyarakat gitu. Dia mendapat kadang kalau yang nyambai itu ada yang sengaja memberikan semacam kotak kotak kardus gitu, terus banyak orang yang nyumbang untuk bentuk apresiasi masyarakat siapapun itu, baik dia petinggi ataupun petinggi daerah atau misalnya dia masyarakat yang dianggap mampu untuk memberikan istilahnya sumbangsi baik uang atau apapun itu yang sifatnya untuk menghargai mereka yang melakukan pementasan secara tradisi di tempat yang biasanya dulu itu tidak ada, ya sekarang ya udah hidup lagi, dan bentuk apresiasinya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu mungkin dari kembali ke yang dibahas oleh Mas Ahmadi tadi, masalah kosakata bahasa, ya memang yang terdapat di dalam nyambai, prosesi nyambai panjang itu ada hal yang memang harus patut kita pahami, bahwa kenapa pantun Melayu itu selalu diadakan di sesi pertama nyambai, karena nyambai itu kan ada 3 sesi pantun. Karena memang pantun Melayu itu dia pantun Melayu ini dia mempunyai bahasa-bahasa kiasan yang lebih sopan gitu. Yang memang lebih menurut masyarakat itu lebih santun untuk diungkapkan, sehingga biasanya sesi 1 untuk nyambai itu di tradisi itu dilakukan di bawah jam 12 malam, karena memang disaksikan oleh anak-anak muda yang memang ya lebih sopan lah begitu. Tapi kalau dia di atas jam 12 malam itu udah pantunnya sudah sagata. Sagata itu lebih ke arah bahasa Lampung yang memang lebih ada yang memang agak lebih kasar, kemudian frontal gitu. Terus dari bahasanya itu lebih verbal begitu. Nah, kalau dia di atas jam 3 itu ada pantun Semawas. Jenis pantun itu adalah jenis pantun perpisahan dan pantun yang memang dipakai untuk melakukan perpisahan-perpisahan di setiap momen dan acara gitu. Mungkin itu. Tapi kalau dari segi bahasa ya memang banyak seperti yang Mas Ahmadi tadi bilang, bahwa banyak bahasa-bahasa lama yang memang baru keluar di pantun-pantun nyambai itu yang memang dianggap lebih sopan dan lebih santun begitu. Jadi sementara di bahasa keseharian kita nyambai ya ada yang lebih terdengar kasar begitu. Kalau dia tidak dianggap tidak sopan, ya dia nggak mungkin kita masukkan dalam pantun nyambai begitu. Jadi kalau dia dianggap sopan dan tidak, tapi kalau kembali lagi kepada tujuannya. Kalau memang tujuan dari pantun itu untuk istilahnya membencandain pihak lawan atau perempuan, itu dia boleh dipakai. Tapi kalau memang dia istilahnya untuk merayu, biasanya ya dipakai bahasa-bahasa yang lebih sopan, sehingga bahasa-bahasa lama itu kembali keluar di pantun-pantun yang tersajikan. Mungkin itu yang saya sedikit menambahkan dari apa yang Mas Heru tanyakan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau Mbak Ade mungkin mau menanggapi? Oh ya, terima kasih Pak Ahmadi dan dari Sanggar Setiwang ya. Pak siapa ya? Richard. Oh ya, Richard Sambera. Ya, perenang Bu, perenang di era tahun berapa itu? Oh iya. Iya, sangat menarik ya nyambai ini, karena kemudian dia bisa memperkuat bahasa ya lokal, kemudian juga kuliner ya, kuliner bisa dihidangkan, dieksplorasi kembali kuliner tradisional, kemudian juga tari-tarian dan banyak hal OPK lain yang ada di dalam nyambai ini.
yang ingin saya tanyakan sebenarnya nyambai ini tuh lebih banyak berkembang di daerah pedesaan atau di kota ya, gitu. Muda-mudinya tuh muda-mudi desa atau kota yang sangat-sangat suka dengan nyambai ini. Rata-rata sih Mbak, kalau nyambai ini ya hidupnya di desa gitu. Jadi memang itu tradisi masyarakat di perkampungan yang memang ya istilahnya dipakai untuk sarana komunikasi, sarana pendekatan, sarana apa istilahnya tuh kayak semacam ya istilahnya salah satu sarana mereka untuk melakukan cari jodoh gitu, cari pacar gitu. Kemudian ya momen-momen yang ditunggu oleh masyarakat di desa untuk istilahnya, karena zaman dulu kan belum seperti sekarang untuk bertemu, untuk ini, karena memang makanya itu momen nyambai ini zaman dulu itu momen yang sangat berharga, karena memang di momen inilah kita bisa apa namanya punya kesempatan untuk bertatap muka, kemudian berkomunikasi dengan tatanan yang ditentukan oleh acara itu sendiri. Enggak, maksudnya sekarang ini masih berkembangnya masih hanya di daerah desa atau di kota? Di ibu kota yang Lampung Barat apa ya namanya ya? Di Liwa. Apa Pak? Liwa. Ya. Semua. Liwa. Jadi apa namanya sekarang itu sudah hampir merata gitu. Jadi di daerah. Tapi yang memang nyambai ini sekarang itu banyak hidupnya ya di daerah apa sih namanya penduduk asli Lampung gitu. Tapi memang sudah banyak juga diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok pendatang gitu yang memang sudah mulai mengikutinya gitu. Namun istilahnya itu pun sebenarnya pengaruh dari istilahnya keingintahuan mungkinnya dari masyarakat pendatang mengenai festival nyambai itu. Karena memang beberapa kali teman-teman yang melakukan istilahnya GSMS ke daerah-daerah trans itu, mereka sekalian ngajar GSMS di sekolah gitu, terus karena minat di situ dipanggil sama masyarakat untuk ngajarin nyambai juga, dan itu istilahnya yang manggil itu dari kelompok-kelompok masyarakat trans, misalnya dari Jawa, kemudian dari Sunda gitu ya. Mereka sebenarnya ingin ikut dalam perhelatan festival nyambai ke depannya, atau kalau ada acara-acara pemerintah di kampung itu, karena memang pemerintah juga punya konsen yang sangat tinggi terhadap seni tradisi di Lampung Barat, gitu. Terutama di periode ini sangat-sangat ya, kalau nggak tradisi ya mereka sepertinya pemerintah juga cukup kenceng gitu untuk memasukkan lini-lini tradisi dalam beberapa hal yang memang kalau ada acara di desa mana gitu harus ada nyambainya gitu, harus ada apanya gitu. Makanya dari penduduk trans juga mereka juga berlomba-lomba untuk bagaimana caranya bisa kesenian tradisi yang ada di Lampung Barat, terutama nyambai. Karena nyambai itu mempunyai sisi komunikasi yang lebih baik jadi dia punya komunikasi yang baik antara audiens dan apa namanya itu dan pelakunya sendiri. Menarik ya. Berarti nyambai ini benar-benar seni rakyat ya, dalam arti apakah ada istilah seniman nyambai atau penari nyambai, pemusik, atau semua orang bisa nyambai sebenarnya? Nyambai itu sebenarnya bukan apa ya, kalau menurut saya dan yang saya alami selama ini, nyambai itu sebenarnya seperti apa ya, bukan sebuah kelompok, bukan kelompok, tapi semua masyarakat Lampung ya yang ngerasa nyambai dan punya hak untuk ada di tempat itu gitu, karena dia bukan sebuah seni yang memang dibentuk untuk apa gitu. Jadi semacam dia jadi bagian dari setiap dirinya gitu. Jadi kalau saya jadi orang Lampung, saya harus bisa pantun. Kalau saya pengen tahu siapa gitu. Kalau saya pengen istilahnya dilihat orang, ya saya harus bisa apa gitu. Jadi di prosesi nyambai itu gitu. Karena rata-rata kan ya begitu sarananya. Jadi bukan sebuah kelompok atau seniman nyambai itu menurut saya sepertinya nggak ada gitu. Karena memang itu seni yang memang hidup di masyarakat itu dan di individual masyarakat itu masing-masing. Berarti emang seni rakyat betul ya ini ya? Betul. Ini apa? Menarik sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu hamil? Mbak Dian atau siapa?
Iya, Mbak Dian. Ya, Mbak Ade izin menambahkan sedikit. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Dengar, Mbak Dian. Ya, terima kasih. Yang menambahkan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Bang Richard tadi gitu, bahwa memang prosesi nyambai atau tradisi nyambai itu tentu saja di dalamnya tidak lepas dari sebuah norma-norma yang kita ketahui, ada norma sosial dan norma agama yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena memang pergaulan merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan manusia gitu. Nah, untuk menjaga pergaulan tersebut, menjaga silaturahmi tersebut, orang-orang terdahulu itu akan sangat keberatan mungkin kalau misalkan anak-anak perempuannya pergi bertemu dengan lawan jenis begitu saja begitu, sehingga tradisi nyambai ini hadir juga untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma agama tentunya di dalam keluarga gitu, di dalam masyarakat. Dan ada pergeseran-pergeseran yang terjadi kalau yang saya perhatikan selama periode yang berlangsung begitu. Nyambai yang awalnya seperti tadi sudah kita saksikan bersama-sama memang berada di dalam ruang lingkup keluarga, kemudian hadir menjadi satu tradisi atau kegiatan yang juga berkembang di masyarakat. Kemudian sekarang bergeser lagi menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya edukasi dan juga hiburan begitu. Nah, kalau kenapa ini terjadi pergeseran? Sepertinya kalau yang awalnya dari tradisi keluarga, karena di dalamnya memiliki nilai-nilai yang penting terkait dengan bagaimana cara atau etika seharusnya berkenalan ataupun berdekatan dengan lawan jenis, ini dibawa ke masyarakat yang tadinya hanya di keluarga, dibawa ke masyarakat, karena menurut masyarakat ini adalah satu cara yang cukup efektif untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan norma sosial dalam masyarakat, supaya ketika lawan jenis bertemu itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi norma-norma sosial begitu, supaya ada batasan-batasan dan juga masih dalam cakupan atau jangkauan atau juga perhatian para orang-orang tua begitu, karena tradisi nyambai sendiri, kegiatan nyambai sendiri itu selain memang dihadiri oleh muda-mudi, tentu saja di dalamnya ada orang-orang tua yang mengamati begitu. Kemudian karena ini sempat bergeser, mungkin karena runtunan acara juga yang terlalu panjang dan sebagainya gitu, sempat hilang, sempat tidak berkembang ataupun vakum di masyarakat, hadir lagi karena ketertarikan masyarakat, terutama para kaum milenial yang sudah sadar mengenai seni-seni begitu, seni-seni tradisi khususnya gitu. Dan untuk menarik sebuah perhatian ataupun juga menarik minat para milenial masa kini, maka hadirlah kegiatan nyambai ini dalam bentuk yang edukasi dan hiburan gitu, sehingga bagaimana hadir dari tadi sisi bahasa seperti yang sudah dibahas, kemudian juga kesenian lainnya, ini bisa menjadi daya tarik dulu gitu, untuk kemudian baru kita kembalikan fungsi nyambai ini atau fungsi kegiatan nyambai ini pada bentuk originalitasnya. Mungkin begitu Mbak Ade, tambahan sedikit dari saya mengenai perkembangan dan pergeseran nyambai yang terjadi di Lampung Barat. Semoga festival nyambai yang sekarang kita lakukan itu benar-benar bisa kembali menghadirkan nilai-nilai yang sesungguhnya yang terkandung di dalam tradisi nyambai ini, selain memang dari sisi bahasa dan hiburan dan edukasinya, tapi bagaimana nilai terpenting pada nilai-nilai norma-norma sosial dan agama ini benar-benar bisa kembali dirasakan oleh masyarakat Lampung pada khususnya gitu. Begitu Mbak Ade kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya saya ingin menanyakan tanggapan dari Mbak Dian atau Bang Richard ya, atau yang lain, dengan struktur kerja yang tadi dipresentasikan itu bagaimana tanggapannya? Apakah itu sangat rumit atau bagaimana begitu loh? Kalau menurut saya sendiri, kalau dari apa yang sudah menjadi tawaran dari teman-teman pihak Indonesiana itu menjadi sangat membantu menurut saya. Ini menurut saya pribadi ini sangat membantu, karena memang kita menjadi punya konsentrasi masing-masing, sehingga masing-masing orang tuh punya fokus yang memang harus digali lebih maksimal gitu pada akhirnya gitu, ketika memang kita punya fokus-fokus yang jelas gitu,
satu orang tidak melakukan job disk yang double ataupun triple begitu, sehingga satu orang itu benar-benar bisa fokus. Dan rasanya ketika kita bisa fokus pada hal yang harus dituju, mudah-mudahan apa yang menjadi target dari festival ini bisa tercapai kemudian begitu. Kalau saya sih sangat membantu, Mbak, tapi nggak mungkin bagi teman-teman yang lain atau mungkin juga dari Pak Riyadi punya tanggapan lain terkait hal ini. Ya. Mungkin karena tadi untuk direktur festival itu lebih kepada rekan-rekan di luar ASN, kalau nanti kami dari sekretariat ya mungkin. Gimana menurut Pak Richard yang mungkin bisa digadang-gadang sebagai direktur festival nih? Iya, Pak Richard inilah. Apa namanya? Itu sangat menarik dan memang sebenarnya istilahnya sangat sudah cukup banyak, dan kami sendiri sangat memahami struktur yang sudah diinginkan tadi. Cuman memang ke depan mungkin butuh pendampingan yang jauh lebih lanjut untuk karena biasanya sih menerjemahkan pekerjaan yang akan dikerjakan itu mungkin karena mungkin ada yang terbiasa dengan kerjanya, ya kalau dia pikir dia merupakan tanggung jawab dia untuk membantu gitu, kadang dia lupa terhadap pekerjaan yang harus ditanggung jawabkan dulu gitu. Jadi mungkin ke depan harus lebih didampingi kali ya, agar supaya nanti festival ini tuh ya benar-benar jadi festival yang kita miliki bersama begitu. Jadi bukan festival yang hanya dimiliki oleh Sanggar Setiwang atau hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tapi ini benar-benar menjadi festival yang semua orang punya tanggung jawab yang besar untuk mewujudkannya menjadi sebuah festival yang nanti istilahnya mempunyai nama baik ke depan dan bisa berkelanjutan lebih panjang lagi. Baik, teman-teman sekalian, saya sambung karena kan waktu kita juga semakin sedikit. Begini, kalau boleh saya cerita, jadi saya Mbak Ade itu mulai bekerja untuk Platform Indonesia tahun 2018. Itu kan sebelum pandemi ya, kita belum terbiasa dengan waktu itu belum musim Zoom seperti ini. Jadi dulu ya biasanya kami datang langsung. Jadi pada tahun-tahun itu kami waktunya banyak habis di jalan, di bandara gitu karena banyak perjalanan. Jadi biasanya kita bertemu muka, maka struktur organisasi tadi itu kita diskusikan secara langsung, sehingga yang tadi disebut pendampingan itu sebenarnya karena bertemu muka kan lebih enak ya. Jadi kita bisa diskusi sama-sama siapa yang kira-kira masuk ke pos ini, ke bagian anu dan seterusnya gitu. Nah, kalau jarak jauh seperti ini kan kami jelas sulit ya. Itu silahkan dirembuk di antara teman-teman sekalian, tapi di luar forum Lokakarya ini saya bersedia untuk kita berdiskusi, bisa lewat WhatsApp atau teman-teman kalau mau bikin Zoom sendiri juga ajak saya, nanti saya bisa ikut lagi, kita tinggal atur soal jadwalnya bagaimana. Nah, tapi intinya adalah urut-urutannya setelah 2 kali sesi online ini, kita nanti akan ada sesi offline, dan itu nanti perlu pengaturan jadwal ya. Jadi kalau kita bicara tentang lini masa, timeline, tadi kan nanti kan ada hari H, kalau Mbak Ade menyebutnya hitung mundur ya. Jadi teman-teman di Lampung Barat ini harus merekomendasikan Lokakarya luringnya, offline-nya itu sebaiknya kapan, disesuaikan dengan lini masa teman-teman sekalian. Festivalnya kapan, maka perlu Lokakarya luringnya kapan juga gitu. Silahkan ajukan ke pihak Pokja, Mas Irfan, Mas Abi, dan Mas Yahya dan kawan-kawan. Nah, selama belum ada direktur festival, yang akan kami kejar-kejar ya Pak Riyadi aja gitu kan. Dia yang kami pegang sendiri gitu. Kalau udah ada direktur festival, tahap-tahapnya sudah mulai dibagi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi titik penting pertama kita adalah penentuan. Pertanyaannya kemudian hubungannya dengan struktur tim kerja, apakah terlambat atau tidak kalau nanti tim kerja itu dibentuk pada saat Lokakarya luring? Nggak tahu, itu perhitungan teman-teman sekalian, makanya kita balik lagi ke lini masa. Kalau misalnya dalam perhitungannya terlalu terlambat, berarti harus sebelumnya. Sebelum kami datang ke sana, tim kerja sudah mulai dibentuk, dipilih, terutama posisi kunci ya, direktur festival, tim kurator, direktur pengetahuan, dan seterusnya. Posisi kunci ditentukan lebih dahulu.
Dan jika memang itu harus dilakukan sebelum lokakarya luring, maka kita harus berkomunikasi dengan cara lain di luar sesi lokakarya ini, termasuk tentang kemungkinan kayak kesesuaian antara deskripsi tugas dengan kemampuan seseorang itu seperti apa gitu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dalam tebak-tebakan saya sekarang, misalnya Mbak Dian cocok banget jadi Direktur Pengolahan Pengetahuan, karena cara Mbak Dian berartikulasi itu membuat orang yang awam seperti saya, awam terhadap Nyambai, itu bisa lebih mengerti. Dari penuturan terakhir barusan saya lebih mengerti tentang misalnya hubungannya antara Nyambai ini dengan norma pergaulan muda budi, dan itu memang ujung-ujungnya identitas. Saya jadi lebih mengerti tentang itu. Tapi sekaligus juga saya membayangkan juga kerumitan persoalannya, karena kan zaman sangat berubah. Kita bisa membayangkan bahwa dulu Nyambai dilakukan di masa nggak ada media sosial. Sekarang kan kita berhubungan lewat media sosial. Pergaulan sosial kita itu sebenarnya lebih dibentuk oleh media sosial daripada tatap muka. Dalam dunia digital seperti ini, di era internet seperti ini, bagaimana pula kedudukan Nyambai? Itu kan lebih rumit lagi. Mungkin nanti kita harus bikin simposium. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Menyambung juga, sebenarnya di dalam sesi kedua ini kita itu ingin setidaknya mengidentifikasi ya, kira-kira dari teman-teman di Lampung Barat itu jenis lokakarya apa yang ingin diajukan gitu loh. Seperti itu. Kalau dari kita ya, untuk tata kelola festival, memang kita mengajukan tentang ya penggalian pengetahuan tentang Nyambai itu ya, tentang terus kemudian pengelolaan festival secara umum gitu loh. Tapi apakah dari teman-teman di Lampung Barat ada nggak jenis-jenis lokakarya lain gitu loh yang ingin diajukan? Kita identifikasi aja dulu, kita list gitu loh. Baik. Gitu, kalau Baik, karena begini Mbak Ade, kenapa awal dari kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat ingin terlibat dalam platform Indonesiana, itu kan sekarang melihat dari kondisi seniman-seniman yang ada di Kabupaten Lampung Barat, ya, keprihatinan kami juga dengan satu dari sisi mereka melakukan kegiatan senian itu sangat kurang sekali di masa pandemi ini. Ya. Nah, setelah itu juga mungkin dari segi peningkatan kualitas SDM para seniman. Ya, karena kan secara mungkin kita melihat ada yang memang para seniman ini ada yang secara akademis, beberapa lulusan kayak Pak Richard kan dia sarjana seni, Mbak Dian juga sudah magister. Nah, untuk rekan-rekan lain sebagian besar itu memang mereka seniman ini lebih otodidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk mengemas sebuah pertunjukan ke depan, ini Lampung Barat ini punya kualitas para senimannya mampu ke depan, misalnya pun pindah atau apa, mereka punya kemampuan untuk mengemas sebuah kegiatan pertunjukan, apapun festival itu lebih punya nilai lebih, dan ke depannya ini akan memberikan efek positif bagi kesejahteraan dan juga perekonomian dari seniman itu sendiri, Mbak. Nah, jadi kira-kira yang pas dari situ, makanya kemarin bagaimana kalau di manajemen pertunjukan. Tapi kalau mungkin dari rekan-rekan yang lain yang ada masukan lebih butuhnya apa, dan ini menurut kacamata kami dari dinas seperti itu. Ya, silakan. Ya, selamat bergabung rekan-rekan dari Banjarmasin. Silakan mungkin teman-teman dari komunitas atau dari Sanggar terkait pertanyaan Mbak Adita. Silakan Mas Richard mungkin. Kalau saya sih setuju juga, kalau memang dia istilahnya lokakaryanya bisa lebih dari satu sih. Sebenarnya yang kayak penggalian lebih ke bagaimana metode penggalian dari misalnya akar-akar festival begitu, terus bagaimana kita
mengidentifikasi objek-objek kebudayaan atau objek-objek seni yang bisa kita angkat ke depan untuk menjadi sebuah pertunjukan atau dia jadi sebuah acara atau event gitu. Dan mungkin hal-hal semacam itu juga penting gitu dari kami. Cuman kan kemarin dari beberapa pilihan yang ada itu ya yang kira-kira pantas atau misalnya layak untuk kita ajukan sekarang gitu, karena dia sifatnya kami pikir ya pilihan. Tapi kalau memang lebih dari satu ya sangat baik gitu kalau memang sekiranya kita bisa meminta beberapa lokakarya yang memang sekaligus mumpung ke sini gitu, mungkin bisa kita mendapatkan 2 lokakarya yang sifatnya nanti bisa lebih bermanfaat untuk kita semua begitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi karena ini sesi kedua ya, saya sama Mbak Ade itu tugasnya setelah 2 sesi lokakarya online ini harus menyusun rekomendasi kebutuhan ya atau materi lokakarya luring untuk teman-teman sekalian. Nah, tadi sudah disebutkan manajemen pertunjukan, identifikasi dan seterusnya. Nah, jadi nanti itu akan jadi bagian dari laporan saya dan Mbak Ade, dan sebenarnya secara prinsipil belum tentu saya dan Mbak Ade yang berangkat langsung nanti, karena kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan akan narasumbernya. Jadi sekali lagi ini kesempatan terakhir buat teman-teman untuk juga turut mengajukan rekomendasi materi atau konten seperti apa yang diperlukan untuk lokakarya luring nanti. Dan ya sekali lagi semoga lini masa atau penjadwalannya sesuai dan juga semoga tidak ada kendala yang nanti bisa menghambat perjalanan fisik ya. Silakan, ini kesempatannya mumpung masih ada waktu. Oke, mungkin dari teman-teman lain sebelum kita tutup, adakah yang ingin mengusulkan terkait lokakarya luring nanti gitu? Sebelum lokakarya daring ini kita tutup. Apakah ada lagi? Mana Kak Ahmadi? Silakan Pak Ahmadi jika ingin mengusulkan. Kita masih mempunyai waktu. Ini siapa namanya dari Sanggar Gauri? Silakan teman-teman Sanggar. Ini kayaknya tadi agak susah keluar masuk sinyal tadi dari Sanggar Gauri sudah laporan di sini keluar masuk, jadi agak susah. Ini saya juga tadi barusan sempat agak keluar juga tadi ini. Ya. Bisa disampaikan mungkin Karyadi dari Sanggar Gauri. Tidak ada Pak, kalau di sini tidak ada pesertanya, sudah keluar dia seperti ini. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Heru. Pada Taufik ini, Taufik. Untuk silakan ketuanya. Pak Taufik. Lagi keluar. Oke, teman-teman, sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi ini bisa membuat diskusi kita lebih panjang tentang perlombaan. Setelah saya dapat gambaran lebih banyak tentang Nyambai, terus terang saya bingung bagaimana Nyambai diperlombakan. Maksudnya adalah tentang parameter ya, tentang tolok ukur. Atas dasar apa kita menilai pergelaran Nyambai? Atas dasar apa kita menganggap pergelaran Nyambai yang satu lebih baik dari yang lain? Karena kalau perlombaan kan seperti itu, kita akan menilai sebagian lebih baik, sebagian lebih kurang. Parameter penilaiannya apa? Itu pertanyaan saya. Kalau misalnya mungkin di sisa waktu. Richard dari sebelum kita kalau saya sedikit menjawab yang karena kita sudah melaksanakan ini beberapa kali festival. Sebenarnya barometernya itu lebih kepada istilahnya yang utamanya itu adalah jenis pantun ya. Kan kita biasanya kita kasih satu jenis pantun yang akan dibawakan, kemudian
yang dinilai itu adalah kosakata atau apa sih namanya itu, kelayakan dari kata-kata yang dipakai dalam pantun itu. Itu salah satunya. Kemudian itu yang sudah menjadi nilai pokok. Kemudian kalau misalnya dia jenis pantunnya kita sudah atur itu jenis pantunnya misalnya Sagata, tapi yang dibawakan pantun Melayu itu menjadi satu pertimbangan juga gitu. Atau misalnya ada jenis pantun yang lain yang memang tapi atau misalnya kan jenis pantun itu lebih mengarah ke liriknya kalau di Lampung Barat ini. Tapi kalau syairnya itu bisa diubah di bagaimanapun gitu. Cuman kadang-kadang kan dari beberapa peserta itu dia tidak memahami tentang liriknya gitu. Yang jelas menurut ada yang memang pemahamannya belum sampai kepada titik itu gitu. Kemudian itu yang memang menjadi salah satu barometer penilaian dari dari jenis sastra yang mereka bawakan, kemudian dari pemilihan kata-kata yang dipakai dalam sastra yang mereka gunakan. Kemudian dari barometer keduanya ialah dari segi pertunjukan yang mereka sajikan begitu. Karena memang kita masuk ke ranah festival Nyambai ini melihat Nyambai kembali bangkitnya Nyambai ini ya dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi kita coba menyesuaikan dari segi pertunjukan yang mereka sajikan, mungkin dari kebersamaan mereka menyanyikan begitu. Kemudian pelafalan pantun yang mereka yang mereka tawarkan begitu. Jadi nggak hanya dari segi pemusik saja yang menyanyikan pantun, tapi yang menari juga berpantun, itu menjadi salah satu barometer dari segi pertunjukannya juga, terlepas dari kostum dan komposisi gerak yang dianggap layak untuk diapresiasi. Kalau biasanya kan ada yang memang yang nggak bisa kami rubah menurut para narasumber itu adalah etika dari peserta Nyambai itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia perempuan, dia harus punya etika menggerakkan kakinya seperti apa, tangannya seperti apa begitu. Kemudian kalau laki-laki, ya bagaimana kakinya misalnya lebih terbuka gitu atau bagaimana itu yang mereka yang narasumber berikan masukan kepada kita gitu. Tapi ya salah satunya begitu gitu loh, Mas. Selama ini yang berjalan. Gimana Mas? Pak Richard, Pak Richard, itu pantunnya mereka ciptakan sendiri atau pantun tradisi yang sudah ada ya? Jadi ada yang kalau dalam tradisi sebenarnya ada yang sifatnya insidental ya, misalnya dia dengar, dia jawab langsung gitu. Ada juga yang memang mereka buat dulu baru mereka sajikan bersama-sama gitu. Nah, kejadian di sekarang Nyambai itu secara perkembangannya lebih banyak kepada mereka ciptakan sendiri, kemudian mereka sajikan bersama-sama, tapi dengan lirik yang sudah ditentukan. Misalnya liriknya kita minta dia pantunnya Sagata gitu, ya udah, jadi mereka kata-katanya dari tiap kelompok itu membentuk kata-katanya sendiri gitu, sesuai dengan pemahaman dari kelompok itu gitu. Kita hanya membatasi jenis pantun yang dipakai itu seperti apa. Menarik ya, berarti ada Sagata, Semawas, itu beda-beda ya? Beda. Jadi jenis liriknya yang berbeda, tapi jenis syair dan liriknya itu beda gitu. Cara pembawaannya juga berbeda. Jadi ada Sagata, Semawas, pantun Melayu, terus ada apa lagi? Ada pantun perpisahan juga gitu. Jadi itu memang berbeda gitu. Walaupun kita ganti-ganti kata-katanya, tapi dia liriknya harus tetap sama gitu. Yang mereka belajar itu dari mana ya Pak? Itu ya belajarnya itu ya dari tradisi yang sudah berjalan gitu. Jadi kalau dia Sagata ya harus bersaut antara bujang dan gadis gitu. Jadi kalau dia pantun Semawas ya dia harus ada misalnya kata-kata yang menyatakan di dalamnya itu kita ada kata-kata perpisahan yang sifatnya lebih ke unsur-unsur kesedihan di dalamnya gitu. Tapi kalau dia ke pantun Melayu ya lebih ke nasihat. Ada nggak Pak? Hah? Ada ahlinya nggak itu Pak?
di masyarakat banyak. Banyak. Iya. Ahli Ahlinya berpantun ya? banyak. Iya, banyak. Karena memang kalau di Lampung Barat tuh lebih berkembang tradisi tuturnya daripada tradisi bermusiknya gitu ya. Sastra-sastranya lebih berkembang gitu kalau di sini. Dan narasumber-narasumber yang selama ini memahami tentang sastra-sastra tradisi itu kebetulan masih banyak. Baik dia yang masih kurun waktu umur 40, 50 sampai di umur yang masih hidup mungkin di umur 60, 70 juga masih ada. Mungkin ya, Mbak Ade atau Mas Heru ada tanggapan atau tambahan lagi sebelum ditutup karena berhubung waktu sudah 10:30. Oke, baik, terima kasih Mas Ivan. Teman-teman sekalian, kalau dari barusan paparan terakhir tentang parameter penilaian, berarti terlihat memang core atau inti dari Nyambai ini memang bahasa ya. Jadi kalau fokusnya pada pantun berarti bahasa, atau lebih tepatnya sebenarnya dalam kajian linguistik itu ada namanya performativity. Jadi praktek berbahasa dalam hubungannya dengan tindakan atau peristiwa. Itu satu. Lalu yang kedua tadi aspek-aspek dalam pertunjukannya ya. Itu kalau dalam kajian pertunjukan namanya dramaturgi, lalu juga tentu saja tadi hubungannya dengan tata gerak ya, itu yang biasa kita sebut dengan koreografi. Oke, saya rasa sementara ini saya sudah punya cukup gambaran untuk merumuskan rekomendasi tentang nanti materi lokakarya luring. Insya Allah kita bisa bertemu muka. Sekali lagi titip ke Pak Riyadi dan teman-teman sekalian, jaga komunikasi dengan teman-teman di kelompok kerja pembinaan lembaga kebudayaan, karena teman-teman di Pokja itu yang nanti akan menyusun jadwalnya ya. Kami di panel ahli juga akan ikut jadwal yang disusun oleh Pokja. Jadi teman-teman ajukan kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan lokakarya itu. Nanti kita bisa atur kembali. Semoga kita bisa bertatap muka, dan biasanya memang dalam forum tatap muka produktivitasnya lebih tinggi ya. Kita bisa mencapai lebih banyak hal. Cuma karena memang mekanismenya sejak 2020 seperti ini, kunjungan harus didahului oleh pertemuan online. Tugas kami di panel ahli harus bisa mengupayakan agar 2 sesi pertemuan online ini tetap efektif, tetap produktif. Kami coba untuk merancang dari jarak jauh apa saja nanti materi lokakaryanya, lokakarya luringnya. Nah, di luar itu sekali lagi kalau misalnya dirasa perlu ada komunikasi tambahan atau forum online tambahan, saya bersedia melakukannya. Kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terus nanti tentang rekomendasi susunan tim kerja nanti bisa kami kirimkan. Demikian untuk sementara dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga kita bisa bertemu di waktu selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heru. Mungkin kita bisa akhiri lokakarya daring Indonesiana sesi 2 untuk Kabupaten Lampung Barat pada siang hari ini. Semoga diskusi kita hari ini itu dapat nantinya berguna bagi penyelenggaraan Festival Nyambai. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru, Mbak Ade, semuanya terima kasih.